Kita sangat berharap di dalam pemilihan ini yang dipertandingkan adalah program, yang dikritik adalah program kami, yang diperlombakan program, bukan membicarakan suku, agama, ras kami. Kita mengajak baik Pak Basuki maupun Pak Jarod untuk bersama-sama membangun Jakarta, bersaing secara sehat, bersaing secara sejuk, dan mengedepankan demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang penuh dengan silaturahim. Koalisi kekeluargaan akan tetap solid dengan 6 partai yang sekarang bergabung di koalisi kekeluargaan. Kami terus mengadakan diskusi dan konsolidasi. Suara-suara yang meminta Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dibubarkan kembali nyaring terdengar menyusul kasus dugaan suap yang menimpa Ketua Irman Guzman. Selamat malam pemirsa, setelah PDI Perjuangan resmi mengusung Ahok Jarot, 6 partai politik pesaing tancap gas untuk menentukan figur yang akan menjadi lawan petahana. Akankah ada kejutan untuk menghadapi kekuatan petahana? Prime Time News akan mengulasnya bersama saya, Wahyu Wibowo. Petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat siang tadi resmi mendaftar ke KPU DKI Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada tahun 2017 mendatang. Mereka ke KPU DKI ditemani Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ahok Jarot menyerahkan syarat dukungan kepada KPU DKI Jakarta, diantaranya syarat kursi partai politik yang mengusung. Di meja pendaftaran terlihat ada perwakilan dari Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan juga Partai Hanura sebagai pengusung. Setelah mendaftar ke KPU DKI, pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat langsung menghadap Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Sebagaimana diketahui, Nasdem merupakan partai politik yang pertama kali mendeklarasikan diri untuk mendukung Ahok maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Dari awal 4 partai sudah jelas mendukung saya tanpa pamrih, tanpa syarat. Karena mereka tertarik melihat dukungan 1 juta dari teman Ahok, terus ditambah memang bicara ideologi. Mereka ingin buktikan bahwa bangsa Indonesia sudah mampu memilih orang, bukan berdasarkan warna kulit atau agama. PDI Perjuangan telah mendaftarkan pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilgub DKI Jakarta. Selain PDI Perjuangan, Ahok Jarot juga didukung Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Hanura. Saat ini ada 6 partai politik yang tersisa dalam koalisi kekeluargaan yang masih mencari format pasangan calon penghadang petahana. PDI Perjuangan, Partai Golkar, Hanura, dan juga Nasdem secara resmi mendaftarkan pasangan Ahok Jarot ke dalam bursa calon pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dan kini tersisa 6 partai lainnya belum menentukan sikap dalam mengajukan paslonnya dalam bursa Pilgub. Kandidat Cagup Sandiaga Uno mengungkapkan 6 partai yang tersisa yakni Gerindra, P3, PAN, PKS, PKB, dan Demokrat tetap solid untuk bersama mengusung nama pasangan calon. Koalisi kekeluargaan akan tetap solid dengan 6 partai yang sekarang bergabung di koalisi kekeluargaan. Kami terus mengadakan diskusi dan konsolidasi. Kami yakin konsolidasi ini akan menghasilkan sebuah pasangan calon yang akan bisa merepresentasi keinginan warga Jakarta untuk menghadirkan kepemimpinan yang baru dan menghadirkan pemilu yang singkat, efisien, dan tidak bertele-tele dan tidak boros.
Sebelumnya ada beberapa nama yang sempat mencuat untuk mendampingi Sandi dalam bursa tahun 2017. Seperti Saifullah, Silviana Murni, Mardani Alisera, dan yang terakhir adalah mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Meski namanya digadang-gadang dalam beberapa waktu terakhir ini, Anies justru mengaku belum berencana mencalonkan diri untuk pilkada tahun depan. Tidak ada deklarasi karena memang apa yang mau dideklarasikan. Nanti sesudah ada partai yang memutuskan, baru saya akan menentukan. Kalau hari ini malah jadi aneh, ada apa Anies menentukan? Saya mengikuti saja, memantau apa yang terjadi, apa yang dirancang, dan kita percayakan bahwa para pimpinan-pimpinan partai akan mengambil keputusan yang terbaik untuk Indonesia, yang terbaik untuk Jakarta. Menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, lambannya koalisi lawan Ahok dalam menetapkan nama jagoannya lebih disebabkan rendahnya kepercayaan diri dari lawan Ahok. Mereka saat ini masih belum memiliki nama yang dirasa mumpuni untuk menghadang nama Ahok Jarot. Saya pikir jelas, Mas Andi misalnya pernah mengatakan saya bersedia menjadi nomor 2 Ibu Risma, itu pertama misalnya. Lalu kedua, kemarin bahkan mengatakan saya bersedia menjadi wakil dari Anies Baswedan yang levelnya adalah capres. Saya menganggap ini ketidakpedean politik yang sayang ya, diungkapkan oleh partai nomor 2 terbesar di DKI. Memang selain berhitung dengan keyakinan juga harus berhitung dengan sikap realistis mereka, berhitung apakah calon yang sudah dideklarasikan memang lebih mumpuni dibandingkan calon alternatif yang bisa muncul. Kalau kita baca di survei, memang Sandi belum menjadi kuda hitam nomor 2, minimal seperti itu. Saat ini, dalam koalisi kekeluargaan, PKS masih bersikeras untuk menempatkan nama Mardani Alisera sebagai pendamping Sandiaga Uno. Sementara itu, PAN, PKB, P3, dan khususnya Partai Demokrat berupaya memunculkan nama Anies Baswedan untuk disandingkan dengan Sandiaga Uno. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, posisi elektabilitas petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat begitu kuat. Bagi 6 partai politik yang akan mengusung calon penantang tentu butuh figur kuat dan juga strategi jitu. Apa yang sudah disiapkan dan juga bagaimana kubu Ahok Jarot mengantisipasinya. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung di studio Prime Time News malam hari ini. Yang pertama ada Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara. Selamat malam, Mas Basara. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, ada Mas Jazilul Fawait. Selamat malam, Mas Jazilul. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada analis politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam. Pak Ikrar, kita nanti akan lanjutkan perbincangan, kita awali usai jeda berikut ini. Nanti juga akan bergabung melalui sambungan telepon. Sudah bergabung ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan. Selamat malam, Pak Syarif. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif, saya ingin langsung ke Anda, tapi usai jeda berikut ini terkait ada kejutan kabarnya nanti yang akan diumumkan oleh teman-teman dari Koalisi Kekeluargaan, dan juga malam ini ada acara begitu ya, rapat di Cikeas. Tetapi usai jeda berikut ini kami akan kembali di Prime News.